Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bram Channel. Saya hari ini menyajikan sesuatu yang berbeda tentunya, seperti janji-janji saya di postingan yang lalu. Kali ini saya akan berbincang santai dengan salah satu tokoh yang ada di kawasan Puncak. Kali ini saya berada di tengah-tengah perkebunan, juga hutan lindung, karena memang sengaja saya cari spot atau tempat yang mendukung tentunya dalam konten ini, yaitu kita akan berbicara mengenai situasi tentang negara kita ini. Dan kita langsung saja, saya ditemani dengan sahabat saya yang sudah hadir di sini. Saya mesti perkenalkan nama siapa nih? Bung Samsul. Bung Samsul. Saya ditemani dengan Bung Samsul. Nanti latar belakang beliau, dari mana beliau tentunya akan saya tanya terus. Saya akan kupas mengenai keberadaan beliau. Bung Samsul, selamat datang di channel Bram. Ya, selamat datang Pak Bram. Ya, terima kasih sudah hadir menemani saya. Kita akan berbincang banyak hal tentunya. Ya. Termasuk nanti silahkan Bung Samsul perkenalkan background latar belakang aktivitas profesi dan apa yang sedang dilakukan. Ya, tidak berlama-lama, Bram Channel, saya akan berbincang langsung dengan Bung Samsul. Bung Samsul, apa yang sedang dikerjakan oleh Bung Samsul? Tapi sebelumnya silahkan Bung Samsul bercerita dulu latar belakang Bung Samsul, termasuk profesi atau kegiatan. Nanti kita masuk ke materi yang akan kita bahas. Silahkan Bung Samsul. Terima kasih Kang Bram, sahabat saya. Yang pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya Samsul Bahri. Ya. Saya sebagai Ketua Badan Advokasi Indonesia, Ya. Bogor Raya khususnya. Di sini kami sama-sama berangkat dari suatu yang kritis, ya, perihal tentang hukum yang ada di negara kita. Ya, sudah tidak bisa kita lari dari kenyataan ini bahwa hukum di kita ini sudah jelas-jelas. Terkadang dia runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas. Itu sudah jelas ya. Saya nggak bertelepati atau apapun perihal hukum yang ada di Indonesia. Yang pasti bahwa orang-orang kita, ya, pemerintah kita yang terdahulu terutama, bahwa mereka memang sudah membuat sistem, ya, mekanisme, ya, tentang hukum maupun undang-undang yang ada di negara kita Indonesia ini sudah jelas-jelas bagus. Tapi dalam hal ini saya menyikapi para pemangku kebijakan, bukan sistem atau mekanisme yang dibuat oleh pemerintah kita yang tidak bagus. Tetapi manusianya yang tidak menjalankan sistem. Mereka rata-rata one prestasi, ya, keluar dari jalur, ya, tidak tupoksi ataupun ya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan lah, terutama oleh rakyat. Ya, itu yang saya sikapi. Maka dari itu saya kebetulan memang diangkat sebagai Ketua Badan Advokasi Indonesia di Bogor Raya. Di sini saya terpanggil. Yang mana di satu sisi saya memang harus membantu masyarakat yang kira-kira berbenturan dengan hukum, dan kami juga ada tim, ya, tim untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, ya, supaya masyarakat paham hukum dan sadar hukum, supaya mereka tidak berbenturan, ya, kita lindungi. Tapi sekalipun mereka berbenturan, ya notabene-nya memang mereka benar, ya, kita akan bantu, totalitas kita di situ, ya, gitu. Karena di jalur kita, khususnya di jalur Puncak di 3 kecamatan ini, ini cukup banyak sekali kasus-kasus masyarakat yang sudah tidak bisa dihindari lagi, karena mereka juga di satu sisi mereka ingin melakukan sesuatu karena dengan kekurangannya, tapi di satu sisi juga mereka juga berbenturan dengan hukum, kan itu ya, itu karena terus terang jujur ada satu contoh bahwa perusahaan yang ada di wilayah kita di sini, ya,
ada satu perusahaan di wilayah jalur kita di Desa Cipayung Girang, yang mana mereka memang sudah banyak sekali, ya, bahasa kasarnya mereka itu sudah menggeruk keuntungan di jalur kita, jalur pariwisata ini. Ya. Mestinya seandainya ada karyawan ya, atau pegawainya sekalipun, ya, dia prestasi atau melakukan kesalahan, minimal agak ditolerir lah. Minimal agak ditolerir. Toh mereka juga tidak ingin melakukan itu. Apalagi mereka secara moral maupun material mereka bertanggung jawab, kan gitu ya. Intinya seperti itu. Saya rasa tolonglah legowo sedikit, bijaklah sedikit, bijaksana lah. Bahwa ini adalah masyarakat di sini. Kita kan tahu di sini bahwa siapapun sekarang yang buka usaha di wilayah kita itu, ya, minimal itu 25% karyawannya harus warga setempat. Itu yang terutama. Gitu. Sekalipun mereka bukan decision maker dalam perusahaan itu, tapi mereka harus dilibatkan di situ. Nah, itu kan mestinya setelah mereka melamar itu jangan langsung mereka bisa langsung bekerja, tapi mereka juga berikan pendidikan khusus supaya mereka profesional kerja, kan gitu ya. Intinya seperti itu, Pak Bram. Dari situlah saya berangkat dasarnya awal di advokasi Indonesia ini. Ya, pemirsa, memang kalau kita berbicara sisi hukum, terutama di wilayah kita ini, perlu sekali memang ada sebuah penegasan tadi yang disampaikan oleh Bung Samsul tentang kesadaran hukum masyarakat, kemudian juga implementasinya. Apalagi tadi sedikit disentuh tentang corporate atau perusahaan yang ada di wilayah kita. Tentunya memang juga selain diberikan kepastian hukum, masyarakat kita juga memang ada perlindungan hukum di situ. Artinya ketika bertabrakan ataupun ada benturan masalah hukum, ada hal-hal yang bisa dikedepankan. Bung Samsul sedikit tadi mengupas tentang masalah hukum ya, yang tentunya ini rangkaiannya akan panjang tentunya. Kalau bicara masalah kebijakan-kebijakan yang lain, terutama yang ada di wilayah kita ini, apa saja yang bisa disampaikan, Bung Samsul? Saya rasa begini, kalau di jalur kita ya, di jalur kita yang pertama adalah di sini sedang ramai sekali perihal pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima. Saya tahu persis pada tahun 2012 ya, ada Kepres atau Perpres ya 125 tahun 2012 ya, bahwa pedagang kaki lima itu seandainya ingin ya dipindahkan ya ke alokasi lain, itu mereka itu harus dibina dulu, ditata kelola, ditempatkan di satu posisi, jangan di atas gunung. Siapa yang mau beli di gunung, kan gitu. Jadi Perpres itu ada, jangan main eksekusi begitu saja, gitu. Karena Perpresnya sudah ada jelas 125 tahun 2012, gitu. Jadi saya minta kebijakan-kebijakan pemerintah di sini, karena terus terang jujur saja, mereka di sini kalau nggak dari situ, mereka makan dari mana? Karena sekarang pertanian saja lahannya sudah habis sekarang. Habis, betul. PTPN sekarang saya bilang ya, ada lahan 1.642 hektar. Sekarang yang produktif paling setengahnya sekarang, 50%-nya. Mungkin nggak sampai. Kan gitu. Jadi terus terang jangan menyalahi masyarakat yang ada di sini untuk dibuat seperti burung ya, burung pipit ya. Yang mana kalau udah hinggap di sawah itu diusir langsung. Ini pedagang-pedagang kita sama kayak gitu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi besok dia datang lagi burung itu, diusir lagi. Besok datang lagi, diusir lagi. Kayak burung pipit. Jadi masyarakat kita ini jadi kayak burung pipit sekarang. Kayak gitu. Saya tidak menentang kebijakan pemerintah, tapi justru di pemerintah itu dia ada undang-undangnya. Itu ya harus jelas. Intinya seperti itu. Ya. Karena di kita ini terus terang ya, masyarakat ini selain bertani atau berdagang, apa yang mereka harus lakukan? Gitu. Apalagi di kita ini mayoritas memang mendapat kunjungan wisatawan ya, wisatawan baik domestik, lokal dan sebagainya. Betul sekali. Artinya kunjungan wisatawan ke kita cukup luar biasa lah. Nah di sisi lain juga ini menjadi sebuah pekerjaan atau sebuah profesi bagi masyarakat di sini. Nah paling mungkin kita sampaikan ada pesan gitu kan terhadap pemangku kebijakan. Bagaimana ketika menerapkan sebuah produk kebijakan itu ada kajian dan analisis dulu ya. Betul. Ada apa yang sampaikan? Harus melakukan tesis lah di situ, ya. Jadi nggak asal hingat di kepala, rapat kerja para pemangku kebijakan langsung putuskan tanpa harus mengkaji ke lapangan. Uji petik dulu lah, bagaimana mereka di lapangan seperti apa, masyarakatnya seperti apa, kan gitu ya. Karena terus terang jujur saja, Indonesia ini bangkit bukan karena kalian. Indonesia bangkit ini karena rakyat, karena masyarakat. Itu tolak ukurnya. Nggak ada. Mungkin sekarang kalau berjuang mungkin kalian bisa menang. Tapi marwah mereka yang lebih tinggi yang akan memenangkan pertarungan itu. Dalam hidup terutama. Betul. Gitu. Itu Pak Bram. Kalau saya menyikapinya seperti itu Pak Bram. Ya, apalagi ya adanya sebuah
negara maupun pemerintahan adalah bagian yang sangat mengikat adanya rakyat dan masyarakat di sana. Betul sekali. Sementara kalau kita melihat situasi kondisi yang ada di kita ini agak miris gitu kan ya. Itu ada diciptakan sebuah produk juga program gitu. Tapi kemudian tidak menyentuh juga, tidak melalui tahapan mekanisme urun rembuk dulu gitu kan, musyawarah dulu, kepantasan dan lain sebagainya gitu. Bisa bicara yang lain Bung Samsul ya. Tadi kita sedikit menggambarkan tentang teritorial atau keberadaan yang terjadi di wilayah kita, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun kebijakan yang dilakukan. Ada sumbangsi saran ini khususnya secara masif gitu kan terhadap masyarakat, bagaimana bersikap gitu kan, bagaimana melakukan aktivitas yang sekarang situasi yang memang kurang begitu baik. Ya, saya menyikapinya yang pertama jujur saja, di wilayah kita ini kurang kondusif situasinya, ya, tidak kurang kondusif. Saya lihat sikap sekarang, apalagi sekarang di jalur kita ini sudah diterapkan uji coba GG, ganjil genap. Ya. Saya sempat kemarin bahwa aturan yang dibuat sekarang dengan uji coba tersebut berjalan atau tidak, signifikan atau tidak, atau berapa persentase itu bahwa berjalan lebih dominan, lebih baik. Saya rasa masih 50-50 saja. Kemarin ada tanggal 4 yang naik mobil ganjil banyak. Hari ini tanggal 5 masih banyak mobil genap yang naik. Gitu. Ya, malah pernah saya lihat kemarin ada patwal ya, itu di saat ganjil dia kawal mobil genap. Nah, ya. Jadi undang-undang ini dibuat oleh mereka, apakah untuk dilanggar oleh mereka atau untuk apa? Apa berlakunya hanya untuk kita-kita? Gitu. Itu Pak Bram. Kalau di jalur kita ya, saya rasa di sini masyarakat kita ini nggak minta banyak kok, ya. Minimal mereka bisa makan, anak-anaknya bisa bekerja sesuai dengan aturan SOP yang ada dari perusahaan tersebut. Mereka profesional kerja kok, kan gitu ya. Cuma mbok ya, mereka juga diberikan ya kesejahteraan, ya, kenyamanan. Gitu. Itu yang terpenting bagi saya. Karena kalau kita bahas tentang puncak, perihal puncak, ini nggak habis dalam satu hari satu malam. Gitu. Karena dari berbagai sektor, dari berbagai unsur, ini semua ada di jalur puncak. Gitu. Makanya dari itu, saya secara pribadi, secara moral, saya terpanggil di sini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kan gitu. Jadi seperti itu. Gitu, Pak Bram. Ya, baik. Bung Samsul, sebetulnya kita ingin ngobrol bincang lebih banyak ya, terkait dengan situasi yang ada di kita, pemirsa Bram Channel. Karena seperti tadi Bung Samsul sampaikan, kita tidak pernah akan habis ini kalau ketika berbicara konteks permasalahan yang ada di kita. Namun saya menginginkan bagaimana pemirsa yang nanti melihat, menonton channel ini juga bisa urun rembuk, bisa sumbangsi saran, atau mungkin kita bisa membuat sebuah event kemudian yang entah siapa yang memfasilitasi, bagaimana membangun komunikasi yang kuat tentunya dengan masyarakat dan stakeholder yang ada. Baik, Bung Samsul, apa masih ada yang mau ditekankan di sini, disampaikan? Karena ini channel ini pasti akan menembus gitu kan ke berbagai kalangan tentunya, termasuk kepada instrumen yang ada nantinya. Ya, ada satu tambahan dari saya. Satu tambahan, sangat penting sekali. Selain saya sebagai Ketua Badan Advokasi Indonesia Bogor Raya, saya juga sebagai Ketua Barisan Relawan Bhinneka Jaya, disingkat Barabaja. Ketua Barabaja Kabupaten Bogor. Di satu sisi kami menyikapi tentang kinerja kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor. Kita bahas perihal dana Samisade, Samiler Sadesa. Yang jelas, ya, itu mekanismenya jelas, diperuntukannya untuk apa, ya, speknya jelas, ya, harus sesuai dengan RAB-nya, ya. Nah, tapi ada beberapa desa saya lihat tidak sesuai dalam menjalankan fungsinya, terutama itu. Saya sudah komitmen sama diri saya. Siapapun dia, mau kepala desa kita kenal atau tidak kenal, itu dia harus menerima konsekuensi. Apapun bentuknya konsekuensi tersebut. Gitu. Saya mohon kepada seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bogor terutama, Mbok ya hayu, bekerjalah. Ya, rezeki semua sudah diatur. Ya, ini uang rakyat. Jangan bohongi mereka.
Jangan sampai jalan sudah dibangun baru 3 bulan sudah pecah-pecah. Terjadi itu ya? Oh, pasti itu. Kalau speknya tidak sesuai, rabinya tidak sesuai, karena BQ sih memang jelas-jelas dibuat. Tapi implementasi terhadap pekerjaan tersebut sesuai nggak dengan mekanismenya? Itu yang terpenting. Saya sebagai pribadi, ya sebagai ketua Barabaja terutama, saya akan mengejar siapapun yang membuat kesalahan itu, dan saya akan laporkan. Terima kasih. Bila perlu proses hukum. Gitu ya? Betul Pak Bram. Ya, pemirsa Bram Channel, ada pesan moral tentunya ini yang disampaikan oleh Bung Samsul, yang mana beliau adalah ketua umumnya Badan Advokasi Indonesia atau disingkat BAI, dan juga organisasi Barabaja ya, Barabaja. BAI ya, BAI. Bukan BAI ya, BAI. Nah, pesan moral yang disampaikan, marilah kepada stakeholder yang ada, terutama para pemimpin wilayah masing-masing, apalagi ini disupport, didukung oleh program pemerintah ataupun Pemda, dengan turunnya dana-dana yang memang diperuntukkan, diharuskan untuk kepentingan masyarakat. Bekerjalah sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksinya. Anda juga terikat dengan sumpah jabatan. Betul, tentunya ya. Betul sekali. Jadi rakyat ini membutuhkan bagaimana seorang leader atau figur pimpinan yang ada hadir untuk rakyat. Begitu ya, Bung Samsul? Betul. Baik, Bung Samsul. Terima kasih bincang-bincangnya. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung lagi di channel saya berikutnya. Siap, sama-sama Pak Bram. Baik, pemirsa Bram Channel. Itulah tadi bincang santai saya dengan Bung Samsul. Beliau juga memimpin beberapa organisasi termasuk lembaga hukum. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan inspirasi, tentunya mengedukasi, bahkan bisa mengundang ketertarikan masyarakat bagaimana hadirnya hukum nanti di tengah-tengah masyarakat yang adil dan bijaksana tentunya. Dan jangan sungkan, nanti beliau akan mengadvokasi terus ya, apapun yang terjadi di masyarakat. Kontak saja nanti beliau atau dengan channel Bram ini nanti kita akan fasilitasi. Untuk itu saya sekian dulu Bram Channel ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tunggu kembali tayangan saya yang akan mengupas berbagai hal tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.